Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahfi yang pada pagi hari ini kita bacakan tafsir dari ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli matsal wa kana al-insanu aktsara syai'an jadala. Jazakumullah khairan. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli matsal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tadi saya baca apa? Syai'an. Oh, mata. Jadi mata itu bisa salah. Di hadapannya loh, ngelihat loh. Masyaallah. Subhanallah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Allah berfirman ya dalam ayat 54 ini yang sebenarnya sudah diterangkan secara mujmal, secara garis besar pada hari-hari sebelumnya. Sekarang saudara-saudara sekalian, saya ajak melihat sendiri bagaimana penjelasan para ulama ahli tafsir, baik dari kalangan sahabat Nabi yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma maupun dari kalangan tabi'in, murid-murid para sahabat Nabi. Di dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan wa laqad sarrafna, wa laqad dan sungguh-sungguh sarrafna. Sarrafa yusarrifu itu bolak-balik, mengulang-ulang juga bisa, menjelaskan juga bisa. Nah, Ibnu Abbas memilih arti bayanna, kami telah jelaskan. Ya, jadi kata ilmu syaraf, ilmu tasrif itu membolak-balikan kata. Satu kata dalam bahasa Arab bisa berubah menjadi 49 bentuk kata. Itu kayanya bahasa Arab itu di situ. Sungguh-sungguh kami telah menjelaskan, begitu kata Ibnu Abbas, sarrafna fi hadzal Qur'an, di dalam ini Al-Qur'an, linnas kepada manusia, untuk manusia. Kami telah jelaskan di dalam Al-Qur'an ini untuk manusia. Manusia ini dulu asalnya adalah kata Ibnu Abbas, linnas untuk manusia, maksudnya li ahli Makkah, untuk penduduk Mekah. Karena surat ini turunnya di Mekah, surat Makkiyah. Jadi dulu asalnya kata-kata manusia di sini adalah orang-orang Arab Quraisy Mekah, para penyembah berhala asalnya. Tetapi pemahamannya tidak begitu. Ya, dalam kaidah ilmu usul fikih itu sudah ada bahwa ala ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Itu kaidah dalam memahami Al-Qur'an. Itu ada kaidah atau bahasa Indonesianya kaidah. Al-ibratu, pengambilan pelajaran dari Al-Qur'an ini
bi umumil lafzi, berdasarkan umumnya lafaznya itu. La bi khususis sababi, tidak berdasarkan sebab-sebab khusus. Jadi satu ayat misalnya turun sebabnya adalah karena ini, ada peristiwa ini, terus turun ayat ini. Jadi ayat itu tidak berlaku hanya untuk sebab turunnya ayat itu, tidak. Berlakunya menurut bunyi lafalnya itu bagaimana. Ya ini hanya ada dalam pelajaran agama Islam. Dalam ilmu hukum nggak ada. Ilmu hukum, fakultas hukum yang dipelajari oleh para SH itu nggak ada yang begini-begini. Makanya kadang-kadang seorang hakim dengan orang hakim lainnya memahami satu pasal undang-undang yang sama, tapi berbeda pemahamannya. Vonisnya jadinya berbeda. Ya karena menurut pandangan Pak Hakim tadi begitu, hakim yang lain nggak begitu. Nah, Al-Quran tidak seperti itu. Nah, jadi kata Allah, sungguh-sungguh kami telah menjelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran ini min kulli masal, dari setiap permisalan, dari setiap perumpamaan. Maksudnya min kulli wajhin, dari setiap arah. Ya, min kulli wajhin. Minal wa'di, yang dimaksud dengan permisalan-permisalan dari segala macam itu, dari segala macam permisalan, maksudnya permisalan minal wa'di, berupa ancaman, wal wa'i, berupa janji, wal wa'i, dan ancaman. Jadi ancaman-ancaman dalam Al-Quran ini kadang-kadang dibuat oleh Allah sebagai perumpamaan. Perumpamaan yang diceritakan dalam Al-Quran itu sebetulnya berisi ancaman atau berisi janji. Ya, janji Allah kepada manusia itu sudah diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah di permulaan Al-Quran itu. Jadi kalau saudara pelajari nanti akan tahu itu ya. Saya teruskan ini dulu. Dan sungguh-sungguh kami telah menjelaskan kepada manusia di dalam Al-Quran ini dari segala macam perumpamaan. Dari semua perumpamaan yang ada dalam Al-Quran sudah kami jelaskan. Perumpamaannya begini, penjelasannya begini. Ya itu tadi segala perumpamaan tadi sebetulnya berisi ancaman dan janji dari Allah. Ini al-wa'd. Al-wa'd itu kan janji. Ini al-wa'du atau al-mau'id, al-mau'idu itu sama artinya janji. Wal-wa'id ini ancaman. Jadi perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran itu berisi ancaman atau janji. Tuh, likai supaya yata'adzu. Setiap manusia membaca perumpamaan dalam Al-Quran itu, perumpamaan itu dibuat oleh Allah supaya mereka mengambil pelajaran. Ada cerita tentang sapi betina, Al-Baqarah. Ada cerita tentang pemilik kebun yang dihanguskan oleh Allah pemilik kebunnya dalam semalam, dalam surah Al-Qalam itu. Dan lain-lain, banyak perumpamaan dalam Al-Quran itu. Ada perumpamaan berupa rumah laba-laba. Allah bikin perumpamaan berupa sarang laba-laba, atau berupa nyamuk, atau binatang yang lebih besar daripada nyamuk itu. Ya, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fauqaha. Misalnya begitu ya di surah Al-Baqarah ayat 26 itu. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu ayyadriba, untuk membuat mathalan, perumpamaan berupa ba'udah, seekor nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih besar daripada nyamuk. Lebih daripada, misalnya lebah. Ada cerita tentang lebah, ada surat namanya surat lebah, surat An-Nahl. Nama binatang dijadikan oleh Allah sebagai nama surat Al-Quran. Karena pentingnya binatang itu tadi. Yang namanya tawon atau lebah itu sesuatu yang penting itu. Pelajaran penting ada dalam tawon. Ada surat An-Naml, artinya surat itu artinya namanya semut. Surat Al-Fil ada gajah. Ada orang bikin partai gajah, mestinya ada lagi bikin partai semut. Nah, nanti semut akan mengalahkan gajah.
gitu. Kalau pink suit itu loh. Apa namanya? Apa? Siut. Siut ya, bersiut ya. Oh, siun. Oh, bersiun. Ayo sini yuk. Yang satunya begini, yang satunya begini. Menang yang kecil nih kan? Nah, bikin partai semut, Pak. Itu. Biar ngalahkan partai gajah. Karena mereka sudah sombong, belum apa udah sombong banget tuh partai gajah itu. Kalahkan sama semut. Ini cuma omong-omong aja ya, omdo aja ini. Jadi kata Allah, semua permisalan dalam Al-Quran itu dibuat oleh Allah, dijelaskan oleh Allah, supaya orang mengambil pelajaran dari perumpamaan tadi. Fayu'minu, lalu mereka pada mau beriman. Itu tujuannya. Tetapi kata Allah, wa kanal insanu, dan adalah manusia itu. Yang disebut manusia ini pada asalnya adalah Ubay bin Khalaf al-Jumahi. Asalnya kata Allah yang disebut oleh Allah dalam ayat Al-Quran ini dulu, yang dimaksud manusia ini adalah Ubay bin Khalaf al-Jumahi, salah seorang konglomerat, orang kaya yang ada di Mekah. Ya. Dan adalah manusia itu aktsara syai'in jadala, aktsara syai'in paling sesuatu yang paling banyak sesuatu ya, jadalan bantahan. Manusia itu adalah yang paling suka paling banyak membantah. Itu manusia itu dikasih tahu oleh Allah yang benar yang baik. Kebanyakan manusia itu suka membantah kepada ajaran Allah ini. Nah, kita jangan menjadi manusia yang seperti itu. Manusia kebanyakannya suka membantah fil batil, mereka membantah dalam kebatilan. Membantah Al-Quran yang benar ini mereka bantah dengan kebatilan. Di dalam tafsir lain dikatakan wa yuqalu, dan dikatakan laisa syai'in, tidak ada sesuatu pun yang ajdala, lebih suka membantah minal insan, daripada manusia. Jadi manusialah makhluk Allah yang paling suka membantah. Malaikat tuh nggak bisa membantah, nggak pernah membantah Allah tuh nggak pernah. Iblis itu membantah Allah baru sekali saja. Disuruh sujud sama Allah kepada Adam, nggak mau. Manusia ini berkali-kali membantah kepada kepada Allah. Nah, kita jangan menjadi manusia yang seperti itu. Ya, ini di Al-Quran di halaman berapa nih surat ayat ini, Pak? Surat Al-Kahfi ayat berapa? Halaman berapa? 300. Di halaman 300. Ya. Nah, ini cocok. Ih. Gitu gitu. Nah. Ini terjemahan Kementerian Agama seperti ini. Wa laqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli masal. Terjemahannya begini oleh Kementerian Agama. Dan sesungguhnya dan sesungguhnya kami telah menjelaskan, sarrafna, kami telah menjelaskan berulang-ulang, ada tambahan lagi berulang-ulang. Sarrafa, sarrifu kan mengulang-ulang. Bisa berarti seperti itu juga. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang linnasi, kepada manusia, fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an min kulli masal, dengan bermacam-macam perumpamaan. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Manusia yang paling banyak membantah kepada Allah itu gak baik. Jangankan kepada Allah, membantah kepada orang tua pun gak baik. Membantah kepada guru pun gak baik. Saudara boleh pinter, boleh jadi murid yang pinter, tapi jangan membantah guru. Mentang-mentang sampean pinter, jangan. Ya, gak boleh. Itu adab, tata krama dalam berilmu, dalam menuntut ilmu. Kita punya guru kita salah atau keliru, ya, dibenarkan,
Seperti tadi saya baca Al-Quran, menurut saya sudah benar, tapi ternyata orang lain mendengarkan salah, orang lain melihat salah. Perasaan saya sudah benar, itu kan perasaanmu. Jadi perasaan manusia itu bisa salah juga. Makanya jangan suka jadi orang yang baper, bawa perasaan, jangan. Ya, santai aja. Oh salah, ya sudah, dibetulkan oleh orang, kita terima. Bukan berarti yang dibetulkan itu lebih rendah daripada yang membetulkan, bukan berarti begitu. Ya, jadi nggak usah malu dibenarkan, dibetulkan atau dikoreksi orang, nggak usah malu. Pemerintah salah, ya dikoreksi. Yang koreksi harusnya anggota DPR, harusnya. Tapi kadang-kadang anggota DPR itu diamkan aja. Sampai udah dikasih duit, jadi suruh diam, ya diam. Makanya duduk, dengar, diam, duit, itu kan? Tuh. Sampai orang bikin istilah perumpamaan seperti itu. Jadi anggota dewan yang terhormat itu ya, udah duduk, dengar, diam, duit nanti kamu. Kalau kamu nggak banyak ngomong dapat duit, kamu banyak ngomong nggak dapat duit. Ya, jadi begitu. Harusnya tidak begitu. Pemerintah keliru ya dikasih koreksi. Pemerintahnya dikoreksi juga jangan marah. Jangan. Kita salah ya wajar, namanya manusia itu bisa salah kok. Yang tidak pernah bisa salah itu malaikat. Karena malaikat nggak pernah membangkang, nggak pernah membantah kepada Allah, itu nggak pernah. Nanti ada ayatnya dalam Al-Quran itu ya. Jadi ini ayat 54. Ini isinya sebenarnya cuma seperti yang disebut dalam terjemah ini ya, kayak begini nih maksudnya ayat ini. Tapi para ulama tidak puas hanya dengan melihat terjemah saja, lalu mereka berusaha mencari pelajaran lain dari ayat ini. Contohnya misalnya di sini apa ini? Ini tafsir Al-Baghawi ini. Walaqad sarrafna, dan sungguh-sungguh kami telah menjelaskan, ya, sarrafna diartikan bayyana, sama dengan Imam Ibnu Abbas. Imam Al-Baghawi memilih makna bayyana. Dan sungguh-sungguh kami telah menjelaskan fi hadzal Qur'ani, di dalam Al-Qur'an ini, linnas, kepada manusia, untuk manusia, min kulli masal, dari segala perumpamaan, dari setiap perumpamaan. Untuk apa dibuat perumpamaan dalam Al-Quran oleh Allah? Likai ai, yaitu liyatadzakkaru. Kalau Ibnu Abbas mengatakan likai yata'adzu, kalau Imam Al-Baghawi mengatakan liyatadzakkaru, supaya mereka mengambil peringatan, mengambil pelajaran. Ada perumpamaan dalam Al-Quran itu pelajaran tuh. Dari perumpamaan itu orang mengambil pelajaran. Atau wa yata'adzu, sama ini liyata'adzu wa liyata'adzu, dan supaya mereka mengambil pelajaran, mengambil peringatan, pelajaran ya, atau sama dengan ini ya. Tetapi kata Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, akan tetapi manusia itu adalah yang paling banyak membantah. Ya, aktsara syai'in jadala, sesuatu yang paling banyak membantah ya manusia itu. Aksara sayin, yang paling banyak sesuatu, kalau bahasa kita sesuatu yang paling banyak jadalan, membantah. Siapa? Ya al-insan. Manusia itu yang paling suka membantah. Nah, kita diajari oleh Allah jangan suka membantah kepada Allah. Itu loh. Membantah kepada Allah itu gimana? Membantah Al-Quran. Al-Quran bilang begini, ya kita harus percaya, oh betul itu. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu semuanya betul, nggak ada yang salah. Allah menyuruh kita lewat Al-Quran, ya kita harus jalankan perintah Allah, suruhan Allah itu kita jalani. Allah melarang kita lewat Al-Quran, kita tinggalkan larangan itu. Itu aja, gampang aja kok. Jadi manusia yang beriman kalau mau, ya. Jadi manusia itu adalah makhluk Allah yang paling banyak membantah, khusumah. Jadi diartikan oleh Imam Al-Baghawi khusumatan. Manusia yang paling banyak memusuhi fil batil, dalam kebatilan, memusuhi Al-Quran, memusuhi Allah atau memusuhi Al-Quran dalam kebatilan, dalam membela kebatilan, itu berani membantah Al-Quran. Itulah manusia. Nah, kita jangan menjadi manusia yang kayak begitu, gitu loh Pak. Halo, bisa menangkap yang saya omongkan ini? Alhamdulillah kalau benar bisa menangkap. Kira pada tidur semua ini. Enggak ya?
Nah, di tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang ketiga ini, tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat apa kata Ibnu Katsir. Wa laqad sharrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli matsal. Dan sungguh-sungguh kami telah jelaskan di dalam ini Al-Qur'an kepada manusia dari segala perumpamaan. Kata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, berfirman Allah yang Maha Tinggi, wa laqad bayyana. Nah, sama nih, tiga ahli tafsir ini sama menjelaskan sharrafna, mereka semua mengatakan bayyana. Dan sungguh-sungguh kami telah menjelaskan linnasi untuk manusia fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini, wa waddahna lahum, dan kami telah menerangkan, menjelaskan juga kepada mereka al-umur, segala urusan, segala perkara. Segala urusan, segala perkara itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an ini. Kadang-kadang berupa pernyataan yang jelas, kadang-kadang berupa perumpamaan. Itu. Wafas kalau itu berupa perumpamaan, wafassalnahum, dan kami telah jelaskan dia. Kami telah jelaskan perkara-perkara yang berupa perumpamaan tadi. Kaila, supaya tidak yadillu, mereka manusia sesat anil haqqi, dari kebenaran. Manusia diberi perumpamaan dalam Al-Qur'an oleh Allah supaya manusia itu tidak sesat. Dengan mengambil pelajaran dalam Al-Qur'an itu, mereka akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan kebenaran, akan mendapat petunjuk yang benar, tidak menjadi sesat. Bukan hanya supaya tidak menjadi sesat, kata Ibnu Katsir, wa yakhruju anit thariqil huda, dan supaya mereka manusia tidak keluar dari jalan petunjuk. Al-Qur'an ini isinya petunjuk ini. Juknis maupun juklak ini Al-Qur'an ini. Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis ada dalam Al-Qur'an semuanya. Petunjuk untuk hidup maksudnya, bukan petunjuk bikin rumah. Kalau petunjuk bikin rumah tidak ada dalam Al-Qur'an. Petunjuk bikin bom nuklir nggak ada dalam Al-Qur'an. Tapi Allah bukakan dalam ilmu yang lain gitu. Gitu ya. Wa ma'ahadzal bayan, dan bersamaan dengan penjelasan ini, wa hadzal furqan, dan ya ilmu al-furqan yang ada dalam Al-Qur'an ini. Al-furqan itu adalah sesuatu yang membuat manusia bisa membedakan. Ya. Al-insanu, manusia, bersamaan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an ini berupa perumpamaan tadi. Al-insan, manusia itu katsirul mujadalah, banyak membantah, banyak mendebat, wal khusumah, dan banyak mukhosomah, wal mukhosomati, dan banyak membantah, menengkari, mendebat, wal mu'arodoh, sama ini artinya dalam bahasa kita sama, mujadalah, mukhosomah sama mu'arodoh, ini sama. Mu'arodoh itu menghadapi. Jadi Al-Qur'an itu dihadapi. Alah, kamu manusia, ilmumu seberapa? Dibanding dengan Allah itu ilmumu enggak ada apa-apanya. Kamu tahu segala macam ilmu itu dari Allah kok. Ilmu yang kita miliki itu dari Allah itu datangnya. Allah tidak bukakan, ya manusia sampai hari ini enggak tahu. Sampai hari ini nih, sampai detik ini saya ngomong ini, seluruh dunia kedokteran itu belum menemukan pengobatan untuk orang sakit stroke. Itu belum. Padahal Nabi Isa Al-Masih alaihissalam mengobati orang stroke itu gampang banget. Cuma diginikan aja. Yang lumpuh dipegang. Dah, pulang jalan kaki dia. Kalau aku bisa ketemu Nabi Isa alaihissalam, aku mau berguru pada beliau itu. Ya Rasulullah Isa ibni Maryam, bagaimana caranya mengobati orang stroke? Ajari aku dong, gitu. Kalau bisa ketemu, sampai bisa ketemu. Makanya sampai hari ini nih, seluruh dunia loh belum menemukan loh itu. Demikian juga pembunuh virus. Virus itu yang berterbangan di sekitar kita. Itu belum ada manusia yang bisa membunuh virus. Hanya orang kena yang kemarin geger tahun 2019 2020, orang banyak mati kena virus corona itu. Ya karena belum ditemukan obat membunuh, belum ditemukan. Tuh, ya. Jadi begitu. Ilmu manusia itu enggak ada apa-apanya dengan ilmunya Allah. Maka jangan pernah membantah Allah. Keliru besar itu kalau manusia membantah Allah. Ya.
Ya, manusia, tetapi manusia kebanyakannya membantah lil haqqi, kepada kebenaran yang datang dari Allah ini, ya berupa Al-Qur'an ini. Membantahnya bil batil, dengan kebatilan. Lah kebatilan kok diadu dengan kebenaran? Ya kalah. Kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Sekarang mungkin belum menang karena masih banyak pembela-pembela kebatilan di Indonesia ini. Pembela kebatilan itu masih banyak. Pembela kebenaran sedikit. Sekarang mereka masih di atas angin, masih menang, ya nggak apa-apa. Nanti akan tiba waktunya mereka semua dikalahkan oleh kebenaran. Lalu ada disampaikan ya, manusia kebanyakannya itu suka membantah, illa kecuali kata Ibnu Katsir, man hadallah, orang yang Allah beri petunjuk kepada dia, wa bassarahu, dan Allah memperlihatkan kepada dia, litorikin najah, kepada jalan keselamatan. Hanya manusia yang diberi petunjuk oleh Allah saja yang tidak berani membantah Allah, tidak berani membantah Al-Qur'an. Hanya manusia yang diberi oleh Allah basirah, kemampuan untuk melihat kebenaran, yang tidak berani membantah jalan keselamatan. Jalan keselamatan ya Al-Qur'an ini. Thoriqun najah. Jalan keselamatan ya Al-Qur'an ini. Lalu Ibnu Katsir menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala al-Imamu Ahmad, telah berkata Imam Ahmad, hadatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami hadis ini guru kami Abul Yaman. Abul Yaman berkata, akhbarna Syuaib, telah mengabarkan kepada kami hadis ini guru kami yang bernama Syuaib. Syuaib guru kami mendengar hadis ini ani Zuhri, dari gurunya yang bernama Az-Zuhri, ini tabi'in ya. Terus Zuhri mengatakan ahbarani Ali bin Al-Husain, telah mengabarkan kepada kami guru kami Ali bin Al-Husain. Ali Al-Husain mengatakan anna Husain abna Aliyin, bahwa Husain putra dari Ali bin Abi Thalib, ahbarahu mengabarkan kepada muridnya Az-Zuhri ini tadi. Apa kabarnya, apa beritanya? Anna, bahwasanya kata Imam Al-Husain, anna Ali bin Abi Thalib, bahwa bapaknya yang bernama Ali bin Abi Thalib, ahbarahu pernah mengabarkan kepada dia. Ali bin Abi Thalib bapaknya Husain ini, cucunya Rasulullah SAW, dikabari oleh bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib. Apa kabarnya, apa beritanya? Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam torokohu, pernah mengetuk pintu rumahnya. Dulu Ali bin Abi Thalib sedang tidur bersama Fatimah, istri beliau yang kebetulan anak perempuannya Rasulullah SAW, putrinya Rasulullah SAW. Wa Fatimatu bintu Rasulillah, dan Fatimah putri Rasulullah SAW. Ya, lailatan, pada suatu malam Nabi suatu malam mendatangi rumahnya Ali dan anak perempuannya, diketuk pintunya. Maka lalu Nabi bersabda, ala tusollian, apakah kalian semua sudah tidak sholat? Kok nggak ada suara sholat, nggak ada suara ngaji, nggak ada suara bacaan Al-Quran? Apa kalian berdua tidak sholat? Maksudnya Nabi membangunkan untuk sholat. Sholat apa? Sholat malam nih, sholat tahajud. Ala tusollian, adakah tidak kalian berdua sholat? Apa kalian berdua tidak sholat? Kok kelihatannya tidur aja ini? Fakultu, maka aku Ali bin Abi Thalib menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama anfusuna biyadillah, sesungguhnya diri kami ini berada di dalam kekuasaan Allah. Fa idza syaa, maka apabila Allah sudah menghendaki, ayya ba'atsana, untuk membangunkan kami, ba'atsna, kami pasti bangun. Ya Rasulullah, diri kami tergantung kepada Allah ya Rasulullah. Nanti kalau Allah bangunkan kami bangun juga. Kami masih mau tidur ini. Fansorofa, maka pergilah, menyingkirlah Rasulullah SAW. Hina qultu dzalika, ketika aku berkata seperti itu. Jadi ini sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib ini. Ali bin Abi Thalib itu manusia keempat terbaik sesudah Rasulullah SAW. Manusia kelima. Manusia terbaik kan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Itu manusia terbaik kelima sesudah Rasul aja masih membantah ketika disuruh bangun. Bangun, sholat. Apa tidak sholat kalian berdua?
Ya Rasulullah, kami ini kan tergantung kepada Allah. Kalau Allah bangunkan kami akan bangun. Tuh. Nabi pergi, enggak ngomong. Walam yarji ilayya syai'an, dan Nabi tidak mengembalikan kepadaku sesuatu apapun. Maksudnya Nabi tidak menjawab apa-apa. Ketika Ali mengatakan, kan kami ini diri kami kan tergantung kepada Allah ya Rasulullah. Kalau nanti Allah membangunkan kami bangun. Kalau Allah menyuruh kami bangun dan sholat, nanti kan Allah menggerakkan hati kami akan sholat, kami pun akan sholat ya Rasulullah. Ini dibangunin oleh Rasulullah loh. Masih jawab begitu tuh. Nabi menyingkir, tidak jawab. Tsumma samituhu, kemudian aku mendengar beliau wa huwa muwalli, dan beliau dalam keadaan berpaling pulang. Ya duribu fakhidahu, beliau memukul pahanya. Nah, gitu kira-kira. Memukul paha kan gini kira-kira. Tapi enggak jawab apa-apa, dibantah oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau cuma memukul pahanya. Wa yaqulu, kemudian beliau mengucapkan atau membaca ayat ini. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia itu paling banyak membantah. Suatu makhluk yang paling banyak membantah. Ini hadis sahih ini, akhrajahu fi sahih ini. Telah mengeluarkan hadis ini dua imam ahli hadis dalam kitab sahihnya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, di samping Musnad Imam Ahmad. Nah, sampai sini selesai tafsirnya. Nah, dari kesimpulan dari ayat ini, saudara sekalian, ayo kita semuanya ini, kita semua itu maksudnya kita itu saya dan Anda semua itu loh. Ana wa antum, saya dan kalian semua ini, ayo bersama-sama belajar menjadi orang yang jangan pernah membantah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kalau ada perintah kita laksanakan semampu kita. Kita baca Al-Quran, kalau ada larangan kita berhenti, sudah. Apa saja larangan dari Al-Quran ini kita berhenti. Gitu ya. Nah, belajar, kita semuanya sedang belajar menjadi orang beriman nih, sedang dalam proses. Jangan seperti anak kecil sampean, sukanya membantah. Anak kecil kan sukanya membantah sama ibunya, sama bapaknya. Nah, jangan keluar. Nah, sini jangan main di jalan. Anak kecil itu loh. Jangan main bola di masjid, main bola terus itu. Tiap hari kayak begitu. Nah, kita jangan jadi seperti anak kecil. Jangan seperti Zidane, anakku itu juga gitu. Zidane juga suka bantah itu. Nanti kalau dikasih tahu, dijelaskan, baru dia nerima. Oh, gitu ya. Itu. Jadi kalau sampean suka membantah sama dengan Zidane sampean itu, wis. Kelihatannya gede, pinter-pinter gini, tapi podo wae karo Zidane itu. Yang enggak sekolah itu. Nah, sekarang lagi sekolah ya, di sekolah berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang ayat berikutnya ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin au ya'tiyahumul adzabu qubula. Ini ayat 64 ini juga sudah diterangkan secara garis besarnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lihat tafsirnya. Wa ma mana'an nas, dan tidaklah menghalangi manusia dan tidaklah mencegah manusia, maksudnya ahla Makkah, penduduk Mekah. Tidak mencegah penduduk Mekah ya, al-mut'imina yauma badrin. Tidak ada yang menghalangi manusia, ya ini orang-orang penduduk Mekah yang mereka memberi makan pada hari perang Badar, memberi makan pada musuh-musuh Rasulullah SAW. Tidak ada yang menghalangi manusia, menghalangi apa? Ayyuminu, untuk beriman, agar mereka beriman. Beriman kepada siapa? Beriman bi Muhammadin alaihi salatu wasalam, beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, wal Quran, dan beriman kepada Al-Quran. Jadi menurut Ibnu Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi, satu-satunya sahabat Nabi yang paling ahli dalam Al-Quran adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Karena beliaulah satu-satunya sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarlah dia Al-Quran. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Ibnu Abbas menjadi orang yang paling ngerti tentang Al-Quran. Sampai Umar bin Khattab aja tanya sama Ibnu Abbas tentang makna ayat-ayat Al-Quran. Umar bin Khattab itu tanya kepada Ibnu Abbas. Jadi tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi menurut Ibnu Abbas, yang namanya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran. Salah satunya, salah duanya. Kan rukun iman ada 6. 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada apa? Malaikat-malaikat Allah. 3 beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang ke-5 beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang ke-6 beriman kepada qadar atau takdir. Orang Islam diajari untuk beriman. Yang namanya orang beriman adalah beriman dengan rukun iman itu tadi. Iman kepada Allah, berpercaya dan membenarkan Allah. Iman kepada para malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada walaupun mata kita nggak pernah melihat, dan membenarkan para malaikat itu. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ya ada Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Itu semua kitab-kitab dari Allah itu. Manusia disuruh beriman kepada semua kitab-kitab Allah tadi. Yang keempat beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kepada Rasulullah Muhammad SAW juga beriman. Jangan seperti orang Yahudi, mereka beriman kepada Rasulullah Musa alaihissalam, tapi tidak mau beriman kepada Isa al-Masih alaihissalam. Demikian juga orang Nasara beriman kepada Rasulullah Musa dan beriman kepada Rasulullah Isa, tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka semua Yahudi dan Nasara tidak dianggap oleh Allah sebagai orang beriman, walaupun mereka merasa sebagai orang beriman, tapi di hadapan Allah tidak. Dan yang beriman itu orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Selama manusia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mau beriman kepada Al-Quran, itu di hadapan Allah tidak termasuk orang yang beriman. Itu yang harus dicamkan. Dan tidak ada wa ma mana'an nasa ayyuminu, itu ya, tadi begitu ya. Wa ma mana'an nasa ayyuminu, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman, ya. Idz ja'ahumul huda, idz ketika ja'ahum telah datang kepada mereka al-huda, petunjuk. Apa yang dimaksud dengan petunjuk? Yang dimaksud dengan petunjuk dalam tafsir adalah Muhammadun, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya, Nabi Muhammad itulah petunjuk. Yang dimaksud petunjuk di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu datang ke dunia membawa petunjuk dari Allah. Wujudnya apa? Wujudnya ya Al-Quran ini. Ya, ini telah datang kepada mereka petunjuk, yaitu Muhammadun alaihi salatu wasalam bil Quran. Itu tafsirnya. Nabi Muhammad SAW telah datang ke dunia ini dengan membawa Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dalam hidup ini harus menggunakan Al-Quran sebagai pedoman kita untuk hidup. Hidup dalam keluarga, hidup dalam masyarakat, hidup dalam negara, hidup dalam dunia ini semua pakai Al-Quran tunjuknya. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika sudah datang kepada mereka petunjuk. Ya, wa yastaghfiru rabbahum, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk meminta ampun kepada Tuhan mereka. Ya, ini minta ampun maksudnya ya tubu. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk bertobat minal kufri, dari kekafiran, ilal iman, kepada iman. Tidak ada yang menghalangi manusia untuk tobat, ya, minta ampun, berhenti dari kekafiran, kemudian mengganti kekafiran dengan iman. Ilak, selain, kecuali antatiyahum, bahwasanya akan datang kepada mereka sunnatul awalin, sunnah orang-orang yang terdahulu. Sunnatul ini maksudnya adabul awalin, adab orang-orang yang terdahulu, bihalakihim, dengan kebinasaan mereka. Jadi adanya manusia
yang tidak mau beriman sampai hari ini, tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada Al-Quran, kepada hari akhir, kepada para malaikat, dan kepada kitab-kitab Allah tadi, ya, kepada takdir dan hari kiamat juga. Tidak ada yang menghalangi mereka untuk beriman kecuali datangnya azab sebagaimana yang pernah datang kepada orang-orang terdahulu. Nanti kalau sudah datang azab dari Allah, baru mereka istighfar. Ini 2 hari yang lalu, tanggal 22 Oktober, di berita-berita yang tersebar di sosial media itu, ada angin puting beliung meniup di daerah Kabupaten Cianjur, sampai ratusan rumah hancur, sampai banyak yang rusak. Nah, kalau sudah datang begitu baru, ya Allah, astagfirullah. Lah kemarin kamu kemana? Gak istighfar. Padahal Allah sudah mengajarkan kepada kita, manusia tidak akan disiksa, tidak akan dihukum, tidak akan diazab oleh Allah kalau mereka satu, mau bersyukur, dan kedua, mau beriman. Kalau manusia mau beriman dan bersyukur, tidak akan diazab oleh Allah. Jadi kalau Allah masih menurunkan azab kepada manusia, itu artinya di antara manusia itu masih ada yang belum beriman atau belum bersyukur kepada Allah, lalu diazab. Dan itu juga yang menghalangi manusia untuk beriman. Mereka menunggu datangnya azab. Padahal kalau azab sudah terlanjur datang, mau beriman di saat itu tidak diterima lagi oleh Allah iman mereka itu. Au ya'tiyahumul azabu qubula, atau tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman dan minta ampun kepada Allah kecuali ya'tiyahumul azab, akan datangnya kepada mereka azab. Kalau sudah datang azab, ya kubulan, yang berhadapan, yang ada di hadapannya. Kubulan dengan muayanah, yang datang di hadapan kita. Kalau azab sudah datang di hadapan mata manusia, baru manusia akan beriman. Tapi kalau kita berimannya modelnya seperti itu iman yang percuma, iman yang sia-sia. Kita jangan menunggu azab dari Allah datang baru mau beriman, Jangan menunggu azab dari Allah datang baru kita mau nurut sama Allah, jangan. Sekarang ini dalam keadaan kita sehat walafiat, rezeki lancar, ya, anak-anaknya senang semua, bahagia semua hidupnya, kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau perlu 1000 kali sehari. Tuh. Nah, kita kan jarang tahu, alhamdulillah cuma sedikit aja. Cuma 33 kali 5 33 kali 5 setiap harinya habis salat fardu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di luar itu enggak pernah lagi alhamdulillah. Jangan begitu. Tafsir yang ada dalam tafsir Ibnu Abbas ini juga sama dengan yang ada dalam tafsir Al-Baghawi. Wa mana annasa ayyuminu idza'ahumul huda, tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk sudah datang kepada mereka, yaitu berupa Al-Qur'an. Al-Huda sini maksudnya Al-Quran, wal Islam, dan Islam. Petunjuk Allah adalah wujudnya bisa Al-Quran ini, bisa juga Al-Islam, ajaran Islam ini, bisa juga Al-Bayan, ya, penjelasan minallahi azza wajal, yang datang dari Allah dan yang maha gagah dan maha agung. Nah, itu wakilah, dan dikatakan juga innar rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya petunjuk itu adalah ar-rasul, rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya petunjuk itu bisa berupa Al-Quran, bisa berupa ajaran Islam, bisa berupa penjelasan-penjelasan dari Allah yang ada dalam Al-Quran, dan bisa berupa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman kepada itu, wa yastaghfiru rabbahum, dan tidak ada yang menghalangi manusia untuk minta ampun kepada Allah Tuhan mereka, illa anta'tiyahum sunnatul awalin, kecuali datangnya kepada mereka sunnah orang-orang terdahulu, yakni sunnatana, sunnatullah, sunnah kami, fi ihlakihim, dalam membinasakan mereka, illam yu'minu, jika mereka tidak beriman.
Ingat ya kata Allah, kalau manusia tidak beriman kepada Allah pasti akan diazab oleh Allah. Tinggal tunggu waktu aja. Sekarang belum, iya belum, nanti akan datang waktunya. Kalau tidak di dunia seperti Fir'aun itu atau Qarun, ya di akhirat sudah pasti. Ya, itu ya. Dan dikatakan illa talaba an ta'tiyahum sunnatul awalin. Tidak ada yang mengalami manusia untuk beriman kecuali karena mereka menuntut, meminta, menuntut an ta'tiyahum sunnatul awalin, bahwa datang kepada mereka yang sudah datang kepada orang-orang terdahulu, min muayyanatil adab, berupa azab yang datang di hadapan mereka. Kama qalu, sebagaimana orang-orang di Mekah dulu mereka berkata begini kepada Rasulullah SAW. Waktu Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran ini, ada orang-orang Mekah yang ngomong begini dengan gagah perkasanya, dengan seolah-olah orang yang gagah perkasa ngomong di hadapan Nabi kita begini, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama au awitina bi'adzabin alim. Ini orang Mekah dulu pernah bilang begitu di hadapan Nabi kita. Allahumma, ya Allah, kata mereka. Jadi orang kafir itu juga bisa bilang ya Allah, juga bisa itu. Ya Allah, in kana hadza huwal haq, jika ini yang dibawa Muhammad ini dia adalah kebenaran, min indika, dari hadapanmu ya Allah, fa'amtir alaina, maka hujanilah kami hijaratan, batu-batu minas sama, dari langit. Awi tina, atau datangkan kepada kami bi'adzabin alim, adab yang pedih. Jadi mereka menantang Allah, ya Allah, datangkan kepada kami hujan batu dari langit atau adab dari langit kepada kami kalau Al-Quran ini benar. Begitu mereka pernah ngomong begitu loh. Dan Allah tidak memenuhi permintaan mereka, nggak dihujani dengan batu mereka, dan tidak diadab. Kenapa? Karena hari ini bukan hari pembalasan. Makanya kita jangan heran kalau ada orang sudah salah tapi masih ngeyel, sudah sesat tapi masih membantah kebenaran. Jangan heran. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya tinggal menunggu adab saja. Tinggal menunggu adab. Itu benar-benar ayat ini begitu ya. Ini tersebut dalam surah Al-Anfal. Au ya'tiyahumul adzabu qubula, atau mereka hanya menunggu datangnya kepada mereka adab di hadapan mereka. Qala Ibnu Abbas, kubulan ai ayanan, dengan yang terlihat dengan mata kepala, atau minal muqabalati, adab yang datang di hadapan mereka. Sama Ibnu Katsir juga penjelasannya hampir seperti itu, dan kita sambung lagi besok pagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberi pahaman kepada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap mengaji, memberi kemudahan dan keberuntungan dalam hidup kita semuanya, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat nanti. Dan semoga kita semuanya diberi oleh Allah ya kelembutan dari Allah, ya rahmatnya, belas kasihnya, sehingga kita diberi kemudahan oleh Allah dalam segala urusan kita, baik urusan keluarga kita masing-masing, urusan dalam mendidik anak-anak dan cucu-cucu kita, urusan anak-anak dan cucu-cucu kita, urusan keluarga kita, urusan pekerjaan kita, urusan bisnis kita, urusan apa saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah istiqomah dalam kebenaran dan husnul khotimah dalam kematian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.